Pernahkah Anda merasa pagi hari adalah saat yang seharusnya penuh energi, penuh semangat untuk menjalani aktivitas, tapi entah mengapa, belakangan ini vitalitas Anda terasa sedikit meredup? Terutama bagi kita para pria yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas, mungkin ada kebingungan atau bahkan kekhawatiran yang diam-diam muncul di benak Anda. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa performa saya tidak seperti dulu lagi? Apa yang salah? Seringkali kita mencari jawaban di tempat yang jauh, padahal jawabannya mungkin ada di depan mata, tersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari kita yang paling sederhana, bahkan mungkin di dalam cangkir teh yang Anda nikmati setiap pagi. Bapak-bapak dan para sahabat sekalian, ada sebuah kenyataan pahit yang mungkin belum banyak kita sadari. Beberapa kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, yang kita lakukan rutin setiap hari, bisa jadi justru perlahan-lahan mengikis kekuatan dan vitalitas kita tanpa kita menyadarinya. Salah satu kebiasaan itu adalah apa yang kita minum di pagi hari, khususnya jenis teh tertentu. Anda mungkin berpikir, teh kan sehat, dan memang sebagian besar teh itu baik. Tapi, ada beberapa jenis teh yang, terutama jika dikonsumsi rutin di usia kita, justru bisa jadi musuh dalam selimut bagi kejantanan dan performa Anda. Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia yang mengejutkan ini. Kita akan membahas 7 jenis teh yang sebaiknya Anda hindari untuk sarapan jika Anda ingin menjaga dan bahkan mengembalikan vitalitas pria Anda. Ini bukan hanya soal performa fisik semata, tapi juga tentang kualitas hidup, kepercayaan diri, dan kebahagiaan Anda secara keseluruhan. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan kita bahas ini mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap minuman pagi Anda. Tonton sampai akhir untuk sesuatu yang akan mengejutkan Anda. Mari kita mulai perjalanan ini dengan jenis teh pertama yang mungkin sering ada di dapur kita, tapi ternyata bisa jadi pemicu masalah. Teh pertama yang perlu Anda waspadai adalah teh peppermint. Ya, teh peppermint. Banyak dari kita mungkin menyukai aroma segarnya, rasa dingin di tenggorokan setelah menyesapnya, dan sering dianggap menenangkan pencernaan. Namun untuk pria di atas 60, terutama jika dikonsumsi secara rutin di pagi hari sebagai bagian dari rutinitas sarapan, teh peppermint ini bisa memiliki efek yang tidak kita inginkan pada vitalitas pria. Begini penjelasannya. Penelitian awal, meskipun seringkali pada hewan atau dengan skala kecil, telah menunjukkan bahwa peppermint, terutama dalam dosis tinggi dan konsisten, memiliki potensi untuk menurunkan kadar testosteron. Testosteron, seperti yang kita tahu, adalah hormon kunci bagi kejantanan pria. Kadar testosteron yang sehat sangat penting, bukan hanya untuk libido dan kemampuan ereksi, tetapi juga untuk energi, massa otot, suasana hati, dan bahkan kepadatan tulang. Ketika kadar testosteron menurun, itu bisa berdampak pada banyak aspek kesehatan pria, termasuk tentu saja kemampuan ereksi. Bayangkan saja, setiap pagi Anda bangun dengan harapan akan merasa segar dan siap menghadapi hari. Lalu Anda menyeruput cangkir teh peppermint yang menenangkan. Tanpa disadari, Anda mungkin sedang mengirimkan sinyal kepada tubuh Anda untuk sedikit mengurangi produksi hormon vital ini. Efeknya mungkin tidak langsung terasa dalam sehari atau 2 hari, tapi bayangkan jika kebiasaan ini Anda lakukan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Penurunan testosteron yang bertahap bisa jadi penyebab di balik rasa lelah yang sering muncul, penurunan gairah, dan tentu saja kesulitan mempertahankan ereksi yang kuat. Lalu, apa solusinya? Jika Anda penggemar teh peppermint, mungkin tidak perlu menghindarinya sepenuhnya, tapi pertimbangkan untuk membatasi konsumsinya, terutama di pagi hari. Anda bisa mencoba beralih ke teh herbal lain yang tidak memiliki efek hormonal yang sama, atau bahkan memilih teh hijau atau teh hitam tanpa tambahan gula, yang justru memiliki banyak manfaat antioksidan. Intinya, kesadaran akan apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah langkah pertama untuk membuat pilihan yang lebih baik. Sekarang, mari kita beralih ke teh kedua yang juga perlu Anda cermati. Teh akar manis atau licorice root tea.
Teh ini populer di banyak budaya karena rasa manisnya yang khas dan sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk masalah pencernaan atau batuk. Namun, seperti teh peppermint, akar manis memiliki sisi lain yang kurang bersahabat dengan vitalitas pria. Akar manis mengandung senyawa yang disebut glisirhizin yang telah diteliti memiliki potensi untuk mempengaruhi kadar hormon dalam tubuh, termasuk testosteron. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa konsumsi akar manis yang berlebihan atau berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan kadar testosteron. Hal ini terjadi karena akar manis dapat menghambat kerja enzim tertentu dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk produksi testosteron. Bayangkan jika Anda rutin meminum teh ini setiap pagi. Bukan tidak mungkin Anda sedang secara tidak sengaja mengganggu keseimbangan hormon vital Anda. Penurunan testosteron, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah salah satu penyebab utama disfungsi ereksi pada pria di atas 60. Selain itu, efek samping lain dari penurunan testosteron termasuk penurunan energi, massa otot yang berkurang, penambahan berat badan, dan perubahan suasana hati. Jadi, jika Anda sering merasa lesu, sulit berkonsentrasi, atau mengalami masalah ereksi, coba ingat-ingat apakah teh akar manis menjadi bagian dari rutinitas pagi Anda. Penting untuk diingat bahwa efek ini biasanya terkait dengan konsumsi berlebihan atau jangka panjang. Namun, untuk keamanan dan mengingat tujuan kita adalah untuk menjaga vitalitas, sangat bijak untuk membatasi atau bahkan menghindari teh akar manis untuk sarapan. Ada banyak alternatif teh herbal lain yang aman dan bahkan bermanfaat bagi kesehatan Anda tanpa risiko mempengaruhi hormon pria. Beralih ke yang ketiga, kita punya teh rosella atau hibiscus tea. Bunga rosella memang indah dan tehnya punya warna merah cerah yang menggoda serta rasa asam yang segar. Banyak yang mengonsumsinya karena dipercaya bisa menurunkan tekanan darah tinggi yang memang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Namun di balik keindahannya, teh rosella juga punya potensi dampak yang perlu kita perhatikan, terutama bagi vitalitas pria. Beberapa penelitian, meskipun masih memerlukan studi lebih lanjut pada manusia, menunjukkan bahwa ekstrak rosella dalam dosis tinggi dapat mempengaruhi hormon testosteron dan kesuburan pada hewan. Mekanisme pastinya masih diteliti, tetapi ada indikasi bahwa rosella dapat memiliki efek anti-androgenik, yaitu menghambat efek hormon pria. Meskipun efek ini mungkin tidak terlalu signifikan pada konsumsi moderat, jika Anda meminumnya setiap hari di pagi hari, terutama dalam jumlah banyak, ada kemungkinan bahwa efek kumulatifnya bisa mulai terlihat pada kadar testosteron Anda. Selain itu, efek rosella yang menurunkan tekanan darah, meskipun umumnya baik, bisa menjadi bumerang jika tekanan darah Anda sudah cenderung rendah atau jika Anda sedang mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Tekanan darah yang terlalu rendah juga bisa menyebabkan pusing, lemas, dan pada akhirnya mempengaruhi aliran darah yang penting untuk ereksi yang kuat. Jadi, bagi Anda yang ingin menjaga performa di ranjang, mungkin ada baiknya untuk tidak menjadikan teh rosella sebagai minuman pagi rutin Anda. Ada banyak pilihan teh lain yang lebih aman dan bahkan lebih mendukung vitalitas Anda tanpa risiko mempengaruhi hormon atau tekanan darah secara tidak terduga. Mari kita teruskan pembicaraan kita ke teh-teh berikutnya, yang mungkin juga sedang Anda konsumsi setiap hari tanpa sadar bahayanya. Melanjutkan daftar teh yang perlu Anda perhindari di pagi hari, yang keempat adalah teh chamomile. Nah, teh chamomile ini seringkali menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang mencari ketenangan. Aromanya yang lembut, rasanya yang menenangkan, dan khasiatnya yang dikenal untuk membantu tidur pulas, membuatnya sangat populer, terutama di malam hari. Tapi, apakah Anda pernah berpikir tentang meminumnya di pagi hari? Mungkin Anda berpikir itu akan membantu Anda memulai hari dengan tenang dan bebas stres. Namun, justru disinilah letak masalahnya bagi vitalitas pria. Tujuan utama teh chamomile adalah untuk menenangkan sistem saraf dan membantu tubuh rileks. Ini sangat baik untuk meredakan kecemasan atau membantu tidur.
Namun, ketika Anda meminumnya di pagi hari, terutama sebagai minuman pertama Anda, efek menenangkan ini bisa menjadi bumerang. Anda bukannya merasa berenergi dan siap menghadapi hari, malah justru merasa sedikit lesu, mengantuk, dan kurang bertenaga. Ini bukan efek yang kita inginkan saat kita ingin menjaga vitalitas dan kejantanan kita. Energi yang optimal di pagi hari adalah kunci untuk aktivitas fisik dan mental yang prima sepanjang hari, termasuk untuk menjaga performa ereksi. Ereksi yang kuat membutuhkan aliran darah yang lancar dan juga sistem saraf yang berfungsi optimal, serta kondisi mental yang waspada dan bersemangat. Jika Anda memulai hari dengan minuman yang membuat Anda terlalu rileks, Anda mungkin tanpa sadar meredam sistem internal yang seharusnya aktif dan bersemangat. Ini seperti menekan tombol pause, padahal Anda harus menekan tombol play. Jadi, jika Anda ingin mempertahankan semangat pagi dan vitalitas Anda, pertimbangkan untuk menyimpan teh chamomile untuk malam hari, saat Anda benar-benar ingin bersantai dan mempersiapkan diri untuk tidur. Pagi hari adalah waktu untuk minuman yang membangkitkan semangat, bukan yang meredamnya. Pilihlah minuman yang mendukung energi alami tubuh Anda, bukan yang mengurangi vitalitas Anda secara perlahan. Sekarang mari kita bahas teh kelima yang seringkali menimbulkan perdebatan, yaitu teh kedelai atau teh yang dibuat dengan tambahan susu kedelai. Susu kedelai sendiri adalah minuman yang cukup populer sebagai alternatif susu sapi, terutama bagi mereka yang memiliki intoleransi laktosa atau mengikuti pola makan nabati. Namun bagi pria di atas 60, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan konsumsi kedelai, khususnya di pagi hari. Kedelai kaya akan isoflavon, yaitu senyawa nabati yang memiliki struktur mirip dengan estrogen, hormon wanita. Meskipun efeknya pada tubuh manusia masih menjadi subjek penelitian dan perdebatan, beberapa pria merasa khawatir bahwa konsumsi kedelai yang tinggi dapat mempengaruhi kadar hormon pria, khususnya testosteron. Ada kekhawatiran bahwa isoflavon ini dapat bertindak sebagai fitoestrogen yang mungkin dalam dosis tinggi dan jangka panjang memiliki efek mirip estrogen dalam tubuh pria, yang pada gilirannya dapat mengganggu keseimbangan testosteron. Meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kedelai moderat tidak secara signifikan mempengaruhi kadar testosteron pada pria sehat, bagi kita yang sudah menginjak usia senja, di mana kadar testosteron cenderung alami menurun, setiap faktor yang berpotensi mempercepat penurunan itu perlu dihindari. Terlebih lagi, jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan yang dapat mempengaruhi hormon, lebih baik berhati-hati. Alih-alih teh kedelai atau teh dengan susu kedelai, Anda bisa mencoba alternatif susu nabati lainnya, seperti susu almond, susu oat, atau susu beras jika Anda tidak ingin menggunakan susu sapi. Atau, lebih baik lagi, nikmati teh hitam atau teh hijau murni tanpa tambahan susu apapun, yang memiliki manfaat antioksidan yang luar biasa tanpa risiko hormonal yang tidak diinginkan. Mengingat pentingnya keseimbangan hormon untuk vitalitas pria, memilih minuman pagi yang tidak berpotensi mengganggu keseimbangan ini adalah langkah yang sangat cerdas. Atau teh. Selanjutnya, kita akan membahas teh keenam, yang sebenarnya bukan tentang jenis tehnya, melainkan tentang apa yang sering kita tambahkan ke dalamnya. Teh dengan gula berlebihan. Di Indonesia, kebiasaan minum teh manis, bahkan sangat manis, sudah menjadi tradisi yang mendarah daging, terutama saat sarapan. Teh manis hangat di pagi hari terasa begitu akrab dan menenangkan. Namun kebiasaan ini, jika berlebihan, adalah salah satu penyebab utama berbagai masalah kesehatan yang juga berdampak langsung pada vitalitas pria. Konsumsi gula berlebihan secara rutin, terutama di pagi hari, memicu lonjakan gula darah yang cepat, diikuti oleh penurunan tajam. Lonjakan gula darah ini memaksa pankreas bekerja keras memproduksi insulin, dan seiring waktu, ini bisa menyebabkan resistensi insulin atau bahkan diabetes tipe 2.
Diabetes dan resistensi insulin adalah musuh besar bagi kesehatan pembuluh darah dan saraf. Yang keduanya sangat penting untuk ereksi yang sehat. Pembuluh darah yang rusak akibat gula berlebihan akan menghambat aliran darah ke penis, membuat ereksi sulit dicapai dan dipertahankan. Saraf yang rusak juga akan mengganggu sinyal dari otak ke organ vital. Selain itu, konsumsi gula berlebihan juga menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh dan dapat berkontribusi pada penambahan berat badan, yang keduanya juga merupakan faktor risiko untuk disfungsi ereksi. Lingkaran setan ini dimulai dengan secangkir teh manis yang Anda anggap tidak berbahaya setiap pagi. Bayangkan saja, setiap Anda menuangkan 2 atau 3 sendok gula ke dalam teh Anda di pagi hari, Anda sebenarnya sedang menuangkan racun manis yang perlahan-lahan merusak pembuluh darah Anda, mengganggu hormon Anda, dan mengurangi kemampuan tubuh Anda untuk merespon secara optimal. Bukan hanya masalah ereksi, tapi juga masalah energi, kesehatan jantung, dan bahkan fungsi kognitif. Solusinya sangat sederhana, kurangi gula. Anda tidak perlu langsung menghilangkan gula sepenuhnya jika itu terlalu sulit. Mulailah dengan mengurangi setengah sendok teh setiap minggu. Perlahan-lahan, lidah Anda akan terbiasa dengan rasa teh yang lebih alami. Jika Anda benar-benar butuh rasa manis, coba gunakan pemanis alami seperti sedikit madu murni atau stevia. Tetapi tetap dengan porsi yang sangat terbatas. Lebih baik lagi, nikmati teh tawar, atau tambahkan irisan lemon atau jahe untuk rasa yang lebih segar dan bermanfaat. Perubahan kecil ini akan membawa dampak besar bagi kesehatan pembuluh darah Anda, dan tentu saja vitalitas Anda. Dan yang terakhir, teh ketujuh yang perlu Anda hindari adalah teh kemasan atau teh instan dengan pengawet dan pemanis buatan. Di tengah kesibukan pagi hari, kemasan teh siap seduh atau teh instan dalam sachet memang sangat praktis. Tinggal seduh air panas, tuang, aduk, dan minuman Anda siap dalam hitungan detik. Namun, kemudahan ini datang dengan harga yang mahal bagi kesehatan Anda. Teh kemasan atau instan ini seringkali mengandung sejumlah besar gula tambahan, sama seperti masalah gula berlebihan yang kita bahas tadi. Tapi tidak hanya itu, mereka juga seringkali mengandung pemanis buatan, pewarna buatan, perisa buatan, dan pengawet. Bahan-bahan kimia ini, meskipun dianggap aman dalam jumlah kecil, jika dikonsumsi secara rutin setiap hari, dapat menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan kronis. Pemanis buatan seperti aspartam atau sukralosa, meskipun tidak mengandung kalori, telah menjadi subjek penelitian yang menunjukkan potensi dampaknya terhadap kesehatan usus, metabolisme, dan bahkan fungsi hormonal. Pewarna dan perisa buatan juga bisa memicu reaksi peradangan pada beberapa individu. Sementara itu, pengawet yang digunakan untuk memperpanjang masa simpan produk ini mungkin tidak berdampak langsung pada ereksi, tetapi mereka berkontribusi pada beban toksin keseluruhan dalam tubuh yang dapat mengganggu kesehatan umum dan sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang baik adalah pondasi utama untuk ereksi yang kuat. Setiap zat yang dapat memicu peradangan, merusak pembuluh darah, atau mengganggu metabolisme tubuh secara keseluruhan, pada akhirnya akan berdampak negatif pada kemampuan Anda untuk mencapai dan mempertahankan ereksi. Mengonsumsi bahan kimia buatan secara rutin di pagi hari adalah cara yang tidak disadari untuk merusak mesin tubuh Anda dari dalam. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk beralih ke teh daun utuh atau teh celup sederhana tanpa tambahan apapun. Teh hitam, teh hijau, atau teh oolong murni adalah pilihan terbaik. Mereka kaya antioksidan alami dan tidak mengandung bahan tambahan yang tidak perlu. Investasikan sedikit waktu lebih di pagi hari untuk menyeduh teh yang asli dan alami. Percayalah, tubuh Anda akan sangat berterima kasih dan vitalitas Anda akan terjaga dengan lebih baik. Jadi, Bapak-bapak dan para sahabat sekalian, kita sudah membahas 7 jenis teh atau kebiasaan minum teh di pagi hari yang sebaiknya Anda hindari jika ingin menjaga dan meningkatkan vitalitas kejantanan Anda di usia 60 tahun ke atas. Kita bicara tentang teh peppermint dan akar manis yang berpotensi mengganggu kadar testosteron,
teh rosella yang mungkin mempengaruhi hormon dan tekanan darah, serta teh chamomile yang justru membuat Anda lesu di pagi hari. Dan tentu saja ancaman besar dari teh kedelai, teh dengan gula berlebihan, serta teh kemasan atau instan yang penuh bahan kimia. Mungkin Anda berpikir, wah, banyak sekali yang harus dihindari, tapi sebenarnya ini lebih tentang kesadaran dan pilihan. Ini bukan berarti Anda harus membuang semua teh dari hidup Anda. Sama sekali tidak. Ini tentang membuat pilihan yang lebih cerdas, memilih apa yang benar-benar mendukung kesehatan dan vitalitas Anda, bukan yang perlahan-lahan mengikisnya. Ingatlah, setiap cangkir yang Anda minum di pagi hari adalah sebuah investasi untuk hari Anda, untuk energi Anda, dan untuk kejantanan Anda. Perubahan kecil ini, kebiasaan sederhana mengganti jenis teh atau mengurangi gula, bisa membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Bayangkan saja, dengan vitalitas yang lebih baik, Anda akan merasa lebih berenergi, lebih percaya diri, dan tentu saja, hubungan intim Anda akan jauh lebih memuaskan. Ini bukan hanya soal ereksi, tapi juga soal kualitas hidup, kebahagiaan Anda, dan keharmonisan rumah tangga Anda. Anda pantas mendapatkan yang terbaik, dan Anda punya kekuatan untuk mewujudkannya. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Anda. Apakah Anda pernah merasakan dampak dari kebiasaan minum teh tertentu? Atau apakah Anda punya tips lain untuk menjaga vitalitas di usia senja? Bagikan pikiran dan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak pria lain yang mungkin mengalami hal serupa. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan tips-tips penting lainnya tentang bagaimana menjalani hidup yang terbaik di setiap usia. Mari kita bersama-sama membangun komunitas yang saling mendukung untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih berdaya. Ingat, usia hanyalah angka. Anda bisa hidup terbaik di setiap usia.